Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Meracaya. Teman-teman semuanya, seperti biasa ya, hari ini aku mau membuat konten informasi lagi atau share informasi lagi ke teman-teman semua yang sedang kebingungan. Iya dong, pokoknya buat teman-teman semua yang sedang kebingungan karena HP-nya atau handphonenya tidak bisa aktif atau tidak bisa digunakan menggunakan internet seluler di Indonesia karena tidak mendaftarkan IMEI atau sengaja tidak mendaftarkan IMEI. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih bingung bagaimana caranya biar bisa aktif lagi handphonenya dan bisa menggunakan data seluler atau internet di Indonesia, teman-teman boleh simak video aku sampai selesai ya. Karena di sini saya akan memberikan solusi terbaik buat teman-teman semua dan semoga bermanfaat ya. Dan sebelum teman-teman menonton video aku, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke ya teman-teman, langsung saja ya. Jadi yang pertama saya itu mau membacakan komentar dari teman-teman subscriber dulu ya. Bacakan dulu komentarnya ya. Kak, kalau ada yang mau nitip daftar IMEI tapi HP yang mau didaftarin kita gak pegang, apa bisa, katanya ya. Sebetulnya sih saya itu sudah sering sekali mendapatkan komentar seperti ini ya, dan di situ juga sudah saya jawab bisa banget, saya bilang gitu kan. Dan kenapa saya juga share di sini itu biar teman-teman yang lain juga tahu gitu ya. Oh, ternyata harus begini gitu ya kan. Jadi biar kalian itu jangan bingung-bingung lagi dan pusing-pusing lagi gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya, bukan pengalaman dari orang lain. Jadi gini ya, pertama saya itu mau menjelaskan ya. Waktu itu ponakan saya itu pulang ke Indonesia, dan saya itu nitip handphone ke dia, dan dia itu bilang, kata ya udah oke, nggak apa-apa mbak, saya bawa pulang ke Indonesia, dia bilang gitu kan. Tapi maaf, saya nggak bisa daftarkan IMEI karena saya sudah daftar 2 handphone, katanya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya bilang gitu, karena memang jatahnya kan cuma 2 handphone ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu dari luar negeri membawa handphone sampai 5 atau lebih dari itu, tidak bisa didaftarkan IMEI semua, dan hanya 2 handphone saja yang bisa didaftarkan. Jadi, nah terus saya tuh bilang ke ponakan saya, udah nggak apa-apa, nggak usah didaftarin IMEI, kamu bawa saja pulang. Karena kebetulan saya itu sengaja nitip handphone ke ponakan saya karena saya mau kasih ke ibu saya gitu handphonenya ya, karena beliau mau berangkat umroh, jadi saya kasih handphone yang lumayan bagus gitu loh ya, biar jangan mati-mati terus atau gimana gitu ya kan. Jadi ya biar lebih enak saja sayanya juga menghubungi ibu saya gitu ya kan. Nah terus saya tuh bilang ke ponakan saya, nanti kalau misalkan ibu habis pulang umroh saya daftarkan IMEI, saya bilang, soalnya kan ibu kan terbang ke Saudi terus balik lagi ke Indonesia, itu kan sudah otomatis kan bisa dong untuk mendaftar IMEI ya kan. Jadi seperti itu loh ya teman-teman ya. Ponakan saya itu pulang tanggal 6 Oktober dan ibu saya itu berangkat tanggal 8 Oktober ke Saudi ya. Nah di situ pulang lagi, sebelum pulang saya itu konfirmasi ke pihak travel ya yang memberangkatkan ibu saya gitu, soalnya itu juga kan ada kelompoknya ya, satu kelompok itu berapa orang gitu ya kan. Terus saya itu bilang ke pihak travel, nanti saya bantu ibu untuk mengisi custom declaration, karena memang saya mau sekalian untuk mendaftarkan IMEI handphone gitu ya kan. Terus kalaupun misalnya ibu saya mendaftar sendiri, ibu saya nggak paham custom declaration itu apa sih, IMEI itu apa sih, jangankan untuk mendaftar yang seperti itu ya kan, untuk jalan saja sudah bagaimana gitu, namanya juga orang sudah sepuh ya kan, untuk melihat saja sudah remang-remang. Jadi saya bantu gitu ya, waktu itu sudah saya daftarkan dan sudah keluar barcode-nya juga. Dan saya itu konfirmasi ke temen yang berangkat sama ibu saya bilang ke beliau, kalau nggak salah itu entah siapa ya, saya itu lupa ya, Pak Andri atau Pak siapa, pokoknya ada ya, saya WhatsApp ke beliau ya, Pak tolong ya, ini barcode-nya, barcode custom declaration sudah saya kirimkan di WhatsApp ibu saya, nanti tolong minta di scan. Terus dia bilang iya siap, katanya ya. Nah terus saya juga sudah konfirmasi ke pihak travel, nanti saya bantuin ibu untuk mengisi custom declaration dari sini secara online, saya bilang gitu kan. Jadi saya suruh ibu untuk mengirimkan paspor dan apa boarding pass gitu ya kan, semuanya jadi untuk saya isi-isi gitu ya kan. Dan pas itu pulang, pas nyampe di bandara itu jadi bukan nggak di scan ya, ternyata itu rombongan jamaah umroh itu sudah diurus atau diatur semua oleh pihak handling ya. Jadi mereka yang mengatur, jadi satu barcode itu satu kelompok gitu loh ya teman-teman. Jadi
didaftarinnya itu sekalian gitu, jadi tidak usah mendaftar perorangan. Jadi seperti itu. Ya udah, jadi ya nggak jadi yang saya daftarkan itu ya hangus gitu loh barcode-nya. Soalnya ada pihak handling yang mengatur gitu. Jadi begitu di scan barcode-nya ya keluar semua itu rombongan jamaah umrohnya gitu. Soalnya kan satu rombongan itu berapa orang. Terus Pak Andri itu bilang ke saya, "Pak," katanya, "udah nggak perlu," kata dia, "ini karena kita sudah diatur sama pihak handling gitu ya, jadi tidak perlu," katanya, "ini barcode-nya." Oh ya udah, kata saya. Jadi ya sudah, nggak bisa gitu ya, masih nggak bisa aktif gitu karena nggak di scan itu barcode-nya. Nah terus kebetulan adik saya ini pulang dari Hong Kong ke Indonesia ya, pas tanggal 5 Desember ya, bulan ini ya teman-teman ya, tanggal 5 Desember dia itu pulang. Dan dia juga kan nggak ngerti ya cara mengisi Kasmin Declaration itu seperti apa dan bagaimana, karena memang baru pertama kali ya kan. Dia juga ya pokoknya nggak paham lah. Terus saya itu bilang ke adik saya, udah nanti saya isiin gitu, saya saja yang mengisi, kamu kirimin semua nomor paspor kamu dan itu boarding pass atau tiket perjalanannya kirimin ke saya. Ya udah dikirimin sama dia dan saya isi semua dan ya berhasil gitu. Sudah saya isi semua dan email saya juga gitu, email HP saya yang sudah ada di Indonesia ya saya daftarkan juga sekalian gitu. Terus udah ada barcode-nya atau QR code-nya, saya kirimin lewat WhatsApp ke adik saya dan saya bilang ke dia, begitu kamu sudah ambil bagasi dan mau keluar itu kamu scan barcode tersebut, karena memang harus ada barcode tersebut. Kalau nggak ada barcode tersebut itu tidak bisa keluar dari bandara, saya bilang gitu ya. Terus oke, dia bilang ya udah, terus dia itu di scan. Terus dia bilang ke saya, udah Kak, saya udah scan, katanya. Ya udah nggak apa-apa. Nah terus saya itu beberapa hari kemudian itu saya langsung telepon orang rumah, karena saya nggak bisa langsung telepon juga. Jadi beberapa hari kemudian saya itu telepon, saya bilang itu handphonenya bagaimana, sudah bisa aktif atau belum, karena saya sudah daftarkan email. Terus keluarga di rumah bilang, oh sudah, katanya sudah bisa digunakan dan menggunakan kartu simpati. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang ingin menitipkan email handphone ke teman kalian yang dari luar negeri ingin balik ke Indonesia, ya nggak apa-apa, aman-aman saja kok, tuh bisa. Buktinya saya tuh bisa aman-aman saja, lancar ya. Dan juga yang tanya terus, Kak gimana kalau handphonenya nggak sama kita? Ya nggak apa-apa, tinggal dikirimin saja gitu nomor emailnya gitu, udah beres kok, nggak ada apa-apa, aman-aman saja ya. Jadi jangan takut ya teman-teman, bisa banget pokoknya. Nah dan yang kedua, ini tuh misalkan kalian itu lupa tidak mendaftarkan email atau memang sengaja tidak mendaftarkan email, sudah otomatis itu kan handphone tidak bisa digunakan ya, tidak bisa menggunakan internet lokal atau data seluler di Indonesia ya kan, dan hanya bisa menggunakan wifi saja. Nah saran dari saya ada juga solusinya, kalian itu datang ke kantor bea cukai terdekat di kota-kota kalian ya dimanapun lah, pokoknya yang terdekat saja nggak apa-apa ya. Untuk persyaratannya itu harus bawa paspor asli ya, terus boarding pass atau tiket perjalanan, serta perangkat yang akan didaftarkan 60 hari dari kedatangan ya teman-teman ya. Jadi kalau lebih dari itu ya mungkin kemungkinan nanti akan terblokir ya emailnya ya, atau bagaimana gitu ya, saya juga kurang tahu. Pokoknya di situ tulisannya sih seperti itu ya teman-teman ya. Sudah pastinya juga nanti harus bayar ya teman-teman, segala sesuatu itu pasti ada bayar ya, jadi tidak ada yang gratis. Dan untuk yang selanjutnya itu teman-teman bisa coba untuk datang ke counter HP ya. Kalau misalkan handphone kalian itu mereknya Sony atau iPhone atau Redmi atau apa ya, disesuaikan saja di counter yang sesuai dengan handphone kalian ya, atau counter lain juga nggak apa-apa, tanya-tanya saja, biar siapa tahu bisa ya kan. Jadi tinggal bilang saja minta diaktifkan handphonenya agar bisa menggunakan data seluler untuk internet gitu loh ya teman-teman ya. Nanti pasti bisa lah, setiap counter handphone itu biasanya kan jagonya yang kutak-katik atau gimana gitu ya kan, dan pasti bisa tentunya ya.
Dan yang pastinya juga harus bayar ya teman-temannya, mungkin di atas 200.000, tapi ya nggak apa-apa lah daripada handphone kalian nggak aktif sama sekali ya kan. Dan untuk yang selanjutnya itu kalian bisa juga coba memakai atau menggunakan kartu Smartfren ya teman-teman ya. Jadi kartu ini juga biasanya kadang bisa digunakan ya, walaupun kita tidak perlu mendaftarkan email, tapi itu juga tergantung tipe HP-nya ya. Pokoknya kalian coba-coba aja dulu. Misalkan kalian tuh beli kartu Smartfren ya, didaftarkan dulu internetnya dan diregistrasi dulu atau bagaimana lah biar aktif gitu ya kan. Dicoba dulu di handphone yang lain, misalkan sudah aktif, barulah kalian pindahkan kartu tersebut di handphone yang mau kalian gunakan yang satunya lagi gitu ya kan. Kalau aktif ya syukur, soalnya kebanyakan seperti itu ya, berarti bagus ya kan, berhasil gitu ya kan teman-teman. Jadi alangkah baiknya dicoba dulu. Oke teman-teman ya, semuanya, sampai di sini dulu video saya hari ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang masih kebingungan karena handphonenya tidak bisa menggunakan data seluler di Indonesia, dan semoga berhasil ya. Terima kasih, bye bye, see you on next video. Oke teman-teman, waktu itu ada juga saya tuh menemukan komentar ya, katanya percuma daftar email ini itu dan lain-lain juga, katanya HP tetap tidak bisa digunakan atau tidak aktif, katanya banyak sekali yang bilang seperti itu. Loh kok aneh ya, kenapa begitu ya? Padahal saya sendiri loh handphone dua-duanya loh ya guys ya, gratis saya itu daftar email itu ya, sesuai yang saya tutorialkan di video gitu. Saya bisa aktif loh teman-teman, dua handphone itu yang sudah ada di Indonesia aktif semua kok, alhamdulillah, dan tidak ada masalah apapun gitu, aman-aman saja, biasa-biasa aja. Ya mustahil aja kenapa nggak aktif gitu ya. Jadi kalian itu kalau misalkan sudah mendaftarkan email gitu, sudah di scan itu ya, mungkin kemungkinan memang tidak bisa langsung aktif juga sih ya. Saya juga itu tuh menunggu beberapa hari waktu itu, tapi kan ya nggak apa-apa gitu, memang nggak bisa langsung aktif. Saya tahu itu tidak bisa ya teman-teman, tidak langsung begitu di scan terus handphone langsung aktif ya kan, enggak lah, semuanya kan butuh proses loh. Jadi kalian itu harus bersabar, ditunggu sampai bener-bener aktif gitu, biarin jangan dikutak-atik, jadi akhirnya kan bingung sendiri gitu, atau nanti rusak gitu ya kan. Kalau saya enggak waktu itu, karena memang saya itu bawa 3 handphone ya waktu saya pulang itu, dan yang satunya sudah saya daftarkan email ya, saya taruh aja gitu di rumah, dan saya juga nggak tahu itu berapa lama aktifnya gitu ya. Soalnya saya ya don't care gitu, nggak peduliin gitu, soalnya saya kan ada handphone satunya lagi, jadi nggak tak peduliin handphone yang satunya lagi yang saya daftarkan email. Tapi itu lama-lama itu bisa aktif, dan saya juga menggunakan kartu simpati ya, dua-duanya itu ya, jadi bisa aktif loh ya teman-teman. Saya itu nggak berbohong ya, soalnya ini pengalaman saya sendiri gitu. Makanya saya itu suka bingung juga kalau ada yang bilang, kak kok sudah daftar email tapi kok tetap nggak bisa aktif. Ya memang baru di scan itu nggak langsung aktif loh ya teman-teman, jadi harus nunggu dulu lah, semuanya kan memang butuh proses loh, nggak mungkin kan langsung di scan langsung aktif. Kan di komputernya juga kan di sistemnya itu kan dilihat-lihat dulu, terus diproses dulu ya kan, jadi seperti itu loh, jadi harus bersabar ya.